Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang sudut pandang dalam cerpen. Perkenalkan, nama saya Sabrilina Putri. Dan saya Putri Arzila. Saya Bunga Septika Sari. Saya Vika Amelia. Saya akan menjelaskan tentang pengertian sudut pandang dalam cerpen. Sudut pandang dalam cerpen adalah salah satu aspek penting yang mempengaruhi cara kita membaca dan memahami cerita. Dengan sudut pandang yang tepat, pembaca dapat merasakan kedalaman karakter dan emosi yang lebih intens. Sudut pandang dapat memberikan perspektif unik dan memungkinkan kita melihat dunia cerita dari sudut pandang yang berbeda. Dengan pemilihan sudut pandang yang tepat, cerpen dapat menjadi sangat menarik dan memikat. Saya akan menjelaskan jenis-jenis sudut pandang dalam cerpen. Sudut orang pertama adalah sudut pandang yang menggunakan kata ganti orang pertama, yaitu aku, saya, atau kami. Lewat sudut pandang ini, pembaca akan dibuat seolah-olah ikut menjadi tokoh dalam cerpen. Ada dua macam sudut pandang orang pertama, yaitu Macam-macam sudut pandang orang pertama. 1. Sudut pandang orang pertama, tokoh utama, yaitu sudut pandang di mana segala hal terkait pikiran, perasaan, tingkah laku, atau kejadian yang tokoh aku lakukan akan digambarkan pada cerita tersebut. Jika ada tokoh lain selain aku, maka akan diceritakan sebatas keterkaitan dengan tokoh aku. Contoh, aku sedang mengamati lemari jam yang berdiri kaku di pojok ruangan. Ukiran jati ini bertuliskan huruf Jawa kuno, menjadi saksi bisu kelahiranku di tempat ini. 20 tahun lalu aku dilahirkan. 3. Sudut pandang orang pertama, tokoh sampingan. Berbeda dengan sudut pandang sebelumnya, pada teknik ini, tokoh aku bukanlah pameran utamanya, melainkan sebagai orang yang menceritakan rangkaian peristiwa yang dialami tokoh utama. Contoh, Brak, sekali lagi aku dibuat kaget dengan suara pintu dari samping kamarku. Erika pergi terburu-buru sambil lari tunggang langgang. Sepertinya ia terlambat kuliah lagi. Erika adalah gadis yang manis, ia ramah dengan semua orang. Tidak heran jika banyak orang menyukainya. Sudut pandang orang kedua. Sudut pandang orang ketiga, pengamat. Pada sudut pandang ini, penulis hanya menceritakan sebatas pengetahuannya saja dengan cara mengamati, mendengar, mengalami, atau merasakan suatu kejadian di dalam cerita. Contoh, entah apa yang terjadi dengannya seminggu belakangan ini. Pulang dari kantor langsung menunjukkan muka masam. Belum lagi, puasa bicara yang sudah ia lakukan seminggu belakangan ini. Apa mungkin karena hubungan dia dan kekasih yang tak direstui keluarga? Sudut pandang campuran merupakan sudut pandang gabungan sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Ada kalanya pengarang menempatkan dirinya di dalam cerita dan orang di luar cerita yang serba tahu. Contoh, namaku Wira. Aku terlahir di keluarga yang sangat sederhana. Ibuku seorang pedagang kue keliling, sementara ayahku bekerja sebagai buruh pabrik. Kehidupanku berbanding terbalik dengan Dion, yang hidup berkecukupan, bahkan lebih, dengan segala kemewahan yang ia punya. Dion merasa tidak perlu bekerja lagi untuk menghidupkan keluarganya. Meski begitu, aku tetap merasa bersyukur akan kehidupan yang kujalani bersama keluargaku. Cara menentukan sudut pandang. Untuk menentukan sudut pandang sebuah cerita, Anda dapat melihat kata ganti orang yang digunakan oleh penulis seperti yang sudah dijelaskan di atas. Kata ganti orang tersebut bisa berupa aku, kamu, Anda, dan nama karakter dan sebagainya. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.